Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Razi dari SD Islam Integral Muhammad Hakim Kendal dengan NIM 2071251130 dengan mapel pendidikan agama Islam. Di sini juga saya sebagai mahasiswa PPG Persida PTK Universitas Islam Negeri Yai Haji Abdurrahman Wakil Pekalongan dengan materi menyayangi anak yatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Kita bisa berjumpa lagi dengan bangsa walafiat. Sebelum pembelajaran kita awali dengan doa. Ketua kelas pimpin berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berdoa, Pak Rizie absen terlebih dahulu. Mbak Airin, mana Mbak Airin? Sakit. Mbak Aira Neva, Mbak Akila, Mas Farel, Mbak Zafira, Mas Fajar. Sekalian, sekarang seperti biasa sebelum belajar kita membaca Al-Quran. Silakan Al-Quran dibuka, surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Silakan anak-anak berdiri. Sekalian, sebelum kita masuk materi, tadi sedikit mau bertanya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu tentang sholat. Siapa yang tahu sholat termasuk rukun Islam keberapa? Dua. Sekalian, untuk kesempatan pada hari ini Pak Raji akan menyampaikan tentang menyayangi anak yatim. Apa judulnya, apa materi hari ini?
Pinter. Oke, anak sekalian, biar tambah semangat, mulai kita bakar semangat kita dengan ice breaking. Angkat tangan kanan, goyang, goyang, goyang. Angkat tangan kiri, goyang, goyang, goyang. Jatuh tangan kanan, jatuh tangan kiri. Duduk dengan tangan, jangan main lagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita akan melihat sebuah kisah tentang anak yatim. Kisah penyelamat anak yatim dikisahkan pada zaman dahulu kala. Hiduplah seorang laki-laki paruh baya yang terkenal akan kezaliman dan kejahatannya. Hidupnya yang pengangguran membuatnya bergerak bebas melakukan kejahatan yang terbesit di benaknya. Mencuri, merampok, hingga melintas mengorbankan orang yang sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemu laki-laki ini dengan seorang anak yatim yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Maka melihat kejadian ini, seketika lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Ia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak yatim tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa kau?" Jadi dari kisah ini bahwa anak yatim itu memang perlu kita sayangi. Kita tadi sudah baca surah Al-Maun, ya. Ada pertanyaan. Jumlah ayat dari surah Al-Maun adalah ada berapa? Mbak Farah, ada berapa juga? Pilih yang berapa? Ada warna biru. Pilihannya nomor 7. Benar apa salah? Kita buktikan. 1, 2, 3. Betul. Arti anak yatim adalah seseorang atau anak yang tidak memiliki ayah atau ditinggal meninggal oleh ayahnya. Itulah anak yatim. Kalau anak yang ditinggal oleh orang tuanya atau ibunya, yaitu adalah anak piatu. Kehilangan dua orang tua atau ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya disebut anak yatim piatu. Kita. Nah, terus kalau kita sudah membacakan dan lanjut. Nah, ini pengertian dari anak yatim piatu yaitu adalah anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan sebelum dia balik. Nah, jadi usia anak yatim piatu atau piatu itu adalah ketika anak masih kecil ditinggal oleh orang tuanya, maka dia disebut dengan yatim atau piatu sampai usia balik. Kalau laki-laki baliknya apa adanya? Mimpi basah. Kalau perempuan haid. Ya. Nah, dengan itu maka status yatim atau piatu itu hilang. Tidak ada status yatim piatu. Yang yatim piatu yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Ini dua-duanya. Kemudian bagaimana pandangan Islam menurut Islam terhadap anak yatim piatu? Bahwa Islam sangat menjunjung derajat anak yatim piatu, sehingga Islam mengatakan dan anak yatim piatu itu Islam akan memuliakan. Nah, jadi di sisi lain di dalam hatinya dia bersedih karena kekurangan orang tuanya, kekurangan kasih sayang kepada orang tuanya terhadap orang tuanya, tetapi di sisi lain Islam akan memuliakan anak yatim piatu. Jadi bagi anak-anak yang masih sempurna orang tuanya, kita patut bersyukur. Karena apa? Kita bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah, kasih sayang dari seorang ibu. Jadi
Jangan sampai sekali-kali kita berani sama orang tua. Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim piatu? Nah, ini perlu kita tanamkan. Karena apa? Tidak mungkin di lingkungan kita itu tidak ada anak yatim piatu. Itu pasti ada. Dan ingat, anak yatim piatu ini juga akan membawa berkah. Karena apa? Karena itu tadi Islam sudah mengangkat derajat anak yatim piatu. Sungguh mulia anak yatim piatu. Jadi jangan sampai kita menyakiti, menyiksa, menghadik, jangan. Lalu apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah tidak berkata kasar atau menghadik anak yatim dan menyakiti lewat lisan, menjaga hati anak yatim piatu. Kemudian memberi perhatian dan bantuan kepada mereka. Nah, karena anak yatim piatu kekurangan perhatian sehingga dia merasakan kesepian. Oleh karena kita datang, kita hadir untuk membangkitkan semangatnya, untuk membahagiakan hidupnya dan mencerahkan masa depannya. Lalu apa? Bantu sebisa mungkin, bantu sebisa kita. Kita bisa apa? Kita punya apa? Kita bantu. Kita punya tenaga, kita bantu. Dengan cara apa? Bantu juga anak tersebut membutuhkan kita. Kita punya makan, jajan. Apakah boleh? Boleh. Kita punya sedikit makanan, kita berbagi. Kita punya rezeki, punya uang, juga boleh untuk berbagi atau membantu. Makanya sekarang setiap daerah itu ada kegiatan pengajian yang meliputi mengumpulkan anak yatim piatu dan kemudian menyalurkan santunan. Ingat, menyalurkan santunan itu bukan berarti anak tersebut itu miskin, fakir, bukan. Tapi kita memandangnya justru kita yang berlebihkan harta, yang ada kelebihan harta, kita berbagi, memberi. Kita yang membutuhkan keberkahan dari melalui anak yatim tersebut. Jangan kita berpikiran salah sangka bahwa anak yatim itu tidak memiliki apa-apa, tapi dia sudah Allah lindungi. Beda dengan kita yang sempurna, yang memiliki orang tua. Jadi mendekatlah kepada anak yatim dan berbuatlah baik dan berbagi atau memberi rezeki. Menyantuni kebutuhan dan pendidikannya. Nah, ini jika kita memiliki kelebihan harta atau materi yang lebih, boleh kita menghidupi. Satu bulan kita menyantun atau satu bulan kita memberi rutin, atau kita membayarkan uang pendidikannya, atau itu SPP, atau itu uang gedung dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit rezeki dari kita itu untuk diberikan kepada anak yatim sebagai tanda bahwa kita untuk mendapatkan dari Allah, mendapatkan pemberian dari Allah melalui anak yatim tersebut. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Nah, jadi jangan sampai kita sekali-kali berbicara atau berdoa atau mendoakan anak yatim piatu dengan doa yang buruk. Tapi sebaliknya kita mendoakan agar anak yatim tersebut bisa menjadi anak yang sukses, anak yang dibanggakan oleh semua umat atau semua manusia. Nah, kita kembali ke surah Al-Maun, bahwa surah Al-Maun itu urutannya adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Nah, surah Al-Maun ini turun di kota Mekah, sehingga surah Al-Maun disebut dengan surah Makkiyah. Surah Al-Maun berisi tentang teguran bagi orang yang lalai dalam beribadah
dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Nah, surat ini yang sudah mengingatkan kita bahwa kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus selalu ingat tentang ibadah. Apa tujuan kita dalam hidup? Siapa yang tahu tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Keadilan. Apa tujuannya? Hanya satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi kita semuanya itu tujuannya hanya satu dalam hidup, yaitu apa? Beribadah. Kemudian kita juga tidak diperbolehkan ya untuk menghaji atau menyakiti anak yatim piatu dan fakir miskin. Karena apa? Dari dua golongan ini sudah Allah karuniai keberkahan, sehingga jika kita sedikit menyakiti hidup, maka artinya juga sama, kita akan menyinggung Rasulullah dan Allah. Baca surah Al-Maun. Mari kita baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu apa? Jadi itu adalah sesuatu perbuatan yang diniatkan bukan karena Allah. Niatnya apa saja? Beribadah atau berlebih karena teman, beribadah berlebih karena orang lain, karena sesuatu hal. Nah, itu disebut dengan niat. Coba Mas Fajar, bacakan Mas, satu. Yang kedua, Mbak Naifa, Mbak Farah. Soal lagi. Bagaimana sikap kita terhadap fakir miskin? Menyayangi, boleh, betul. Dan gantian. Siapa? Pak Zaidar. Kalian itu usianya sampai kapan? Sampai dewasa atau balik. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kesimpulan pada materi ini yaitu kita harus menjaga, tidak boleh menyakiti anak yatim atau yatim piatu, dan tidak boleh menyakiti fakir miskin. Kita harus membantunya. Oke? Insya Allah untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang zakat di persatuan tentunya, dan semoga kita semuanya bisa berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Cukup sekian, lebih dari punya mohon maaf. Aku itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.